Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sejarah intelektual Imam Syafi'i dan metodenya dalam menyelesaikan masalah hukum. Saya Ali dan seterusnya. Saya Ivana Mayastin. Saya Firda Mulia Tritama. Saya Nabil Rofiedo. Ya, itu adalah nama-nama kelompok 4. Next, sejarah intelektual Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijriah di Gaza dan berasal dari keturunan Quraisy. Sejak kecil, ia hidup dalam kondisi yatim dan miskin, tetapi cerdas dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Ia belajar di Mekah, kemudian berguru kepada Imam Malik di Madinah. Setelah menjadi hakim di Najran, ia difitnah dan dibawa ke Baghdad, di mana ia mempelajari fikih Hanafi dan menyusun Ar-Risalah dalam ilmu usul fikih. Setelah mengajar di Mekah, ia pindah ke Mesir pada 198 Hijriah dan mengembangkan Qaul Jadid. Menyesuaikan hukum dengan kondisi masyarakat, pemikirannya tersebar luas, termasuk ke Indonesia dan hingga kini mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab utama dalam Islam. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode hukum Islam Imam Syafi'i. Metode hukum Islam Imam Syafi'i ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Sunnah dijadikan rujukan utama penjelas Al-Quran, hadis sahih. Ijma, kesepakatan ulama sebagai dasar hukum. Qiyas, analogis dalam penetapan hukum. Kemudian ada perkembangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berkembang luas di dunia Islam yang mempengaruhi pemikiran hukum Islam di Mesir, Irak, Asia Tenggara. Di Indonesia, mazhab Syafi'i diajarkan di pesantren dan madrasah. Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi besar yang mengikuti mazhab Syafi'i. Next. Selanjutnya ada kitab referensi Imam Syafi'i. Kitab referensi Imam Syafi'i ada 2. Yang pertama adalah kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah Qobarul Wahid 348. Al-Syafi'i menyusun kitab ini 2 kali. Pertama adalah ketika berada di Baghdad dan dikenal dengan nama Ar-Risalah Al-Qadimah. Dan yang kedua adalah ketika berada di Mesir dan dikenal dengan Ar-Risalah Al-Jadidah. Kitab ini diriwayatkan oleh Rabi'in Sulaiman dari Al-Syafi'i dengan cara didekatkan. Kedua, kitab Al-Um. Al-Um adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kitab ini terdiri dari 4 jilid yang isinya membahas 128 permasalahan fikih. Susunan permasalahan di dalam Al-Um diurutkan sesuai dengan bab-bab pada ilmu fikih. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahwa jumlah bab di dalam Al-Um sebanyak 140 bab. 2 bab pertama yang dibahas ialah mengenai taharah dan sholat. Oke, next. Kemudian ada prinsip ijtihad Imam Syafi'i, antara lain yaitu tidak mengklaim kebenaran mutlak. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, ada metode istinbat hukum. Kemudian, jika bertentangan dengan hadis, maka hadis benar. Yang keempat, tidak mewajibkan pengikutnya selalu mengikuti mazhabnya. Kemudian yang menghormati perbedaan pendapat, yaitu perbedaan dalam fikih memperkaya keilmuan Islam. Kemudian memberi kebebasan muridnya memilih pendapat yang sesuai. Kemudian untuk metode istinbat hukum, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama. Yang kedua, Al-Quran hanya menasah Al-Quran. Al-Hadis hanya untuk menasah Al-Hadis. Kemudian ada prinsip ijtihad Imam Syafi'i. Ada hadis ahad dan mursal. Kemudian adalah menolak istihsan. Dan yang ketiga, prinsip
atau kehati-hatian dalam hukum. Hadis ahad dan mursal. Hadis ahad diterima jika sanadnya sahih tanpa kritik matan dan menolak hadis mursal sebagai sumber hukum. Kemudian bagian kedua, menganggap ihtisan sebagai bentuk pembuat syariat sendiri. Yang ketiga, jika ada dua dalil bertentangan, maka memilih yang lebih kuat. Yang kedua, mengutamakan kewajiban daripada kesunahan. Sudah. Oke, selesai sudah presentasi kali ini. Ada tanya jawab nggak? Enggak. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga tahun ini kita diberi kemudahan. Amin. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.